Materi yang hari ini kita bahas adalah komunikasi massa. Ini ada juga komunikasi dan massa. Apa sih massa? Bukan massa mau kita melakukan demonstrasi, tidak. Tapi adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media massa. Media massa itu ada banyak, ada dua. Ada media massa elektronik. Nah, itu yang bisa dilihat secara visual maupun audiovisual. Kemudian yang kedua, media massa secara tulisan atau cetak. Apa contohnya? Surat kabar, majalah, buletin, novel. Nah, pokoknya seperti itulah ya. Nah, kalau kita lihat majalah, ada juga yang terbit bulanan, ada 2 minggu sekali, ada yang 1 minggu, ada harian, ada per triwulan, ada per semester. Jadi dari media massa itu disampaikan kepada publik yang tentunya audiensnya berbeda-beda. Ya, oleh karenanya kita lihat kelebihan dari media massa. Apa contohnya? Bahwa media massa itu memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi yang dilakukan secara serempak. Nah, serempak itu serentak. Walaupun misalnya Bu Halimah berada di Tapanuli Utara, ada yang di Nias, Pekanbaru, kalau itu disampaikan melalui media massa seperti televisi, itu akan langsung diterima secara serempak. Itu kelebihan yang pertama. Begitu toh? Nah, kan mudah. Ya kan? Yang kedua, ya kan? Biayanya itu sangat minim. Kalau misalnya dia menggunakan media secara tulisan atau cetak, maka kita harus pakai beli lagi, beli korannya, beli majalahnya, itu kan pakai duit. Nah, kalau televisi disiarkan kan cukup pakai apa saja, listrik saja gitu. Ya, itulah dia yang kedua kelebihannya. Yang ketiga, ya, informasi itu dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai salah satu yang dapat diterima keabsahannya. Karena di undang-undang dalam media massa yang disampaikan, ya misalnya itu masih butuh ketelitian para penyiar itu. Jelas dia apakah ini masih dugaan atau sudah memang ketetapan yang diberlakukan. Nggak bisa asal-asal. Jadi konsepnya adalah bahwa harus ada check and recheck atau bahasa komunikasinya adalah saring sebelum di-sharing. Nah, disaring dulu dia. Anda aja mau minum teh manis, disaring dulu baru minum. Nggak mungkin taruh bubuk teh, bukan teh bubuk teh sari murni yang ada sudah pakai saringan itu ya kan. Teh bendera yang bubuk itu yang segi 4, disaring dulu baru diminum. Nah, ya. Nah, yang selanjutnya adalah ada namanya kekurangan. Nah, dari kekurangan ini ya. Apa salah satu dari kekurangan dari media massa ini? Yang pertama adalah bahwa informasi itu disampaikan secara umum, tidak spesifik. Nah, sehingga perlu lagi penafsiran-penafsiran terkait masalah ini. Jadi yang anak-anak menerima, yang orang tua menerima, yang nenek-nenek opung-opung menerima, ya kan? Langsung semua sama. Ada yang kuliahan, ada yang enggak, ya kan? Langsung serempak. Jadi karena keserempakan itu dia biasanya materinya itu secara general atau secara umum. Yang kedua adalah sangat minimnya interaksi atau umpan balik dari audiens. Kenapa? Tak bisalah kita melakukan tanya jawab. Televisi yang baru menyiarkan. Apa tadi yang kamu maksud? Enggak bisa, ya kan?
Jadi tidak terjadi komunikasi secara interaktif di situ. Tak ada. Itu kekurangan di antaranya. Ya kan? Oke. Apa lagi? Selain itu juga apa-apa informasi yang disampaikan itu cenderung mengikuti kepemilikan dari media massa itu. Misalnya Bu Halimah punya majalah namanya Anti Kekerasan Perempuan. Jadi setiap informasi-informasi yang masuk itu ketika saya pimpinan yang punya majalah ini harus melalui persetujuan saya. Oleh karenanya ada namanya settingan di situ ya, ada settingan, disetting dia. Kalau musim-musim pilkada mana-mana calon-calon yang kira-kira menguntungkan kepada saya akan expose. Ini cocok ini jadi pilihan masa depan, misalnya begitu ya. Nah, itu biasanya dia seperti itu dia. Kalau dilihat dari ciri-ciri kepemilikan dari media massa itu. Ya, itu diantara kelebihan dan kekurangan. Jadi media massa atau komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan media massa. Ya, media massa itu ada juga cetak, ada elektronik. Elektronik kita ada juga visual dan audio visual, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? Hah? Wah, inilah mahasiswa saya ini, pintar-pintar, disuruh bertanya, nggak tahu, ya kan? Alhamdulillah lah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana sajakah yang kau dustakan? Karena sudah diberikan mahasiswa-mahasiswa yang cerdas-cerdas dan cerdik pandai. Ya kan? Cocok kamu rasa? Cocok. Itulah komunikasi massa. Nah, sekarang ini media massa, media sosial itu banyak kali beredar. Apa contohnya? Saat ini muncul media massa, ada WhatsApp, ya, ada media sosial lah ya, sebut ya, media sosial WhatsApp, ada Facebook, Twitter, ada Telegram, ada Messenger, lain-lain semuanya ya. Messenger tapi sifatnya pribadi. Karena kalau di Messenger itu saya mengirimkan pesan ke Ibnu Apandi, hanya dia yang bisa membukanya, tapi berarti belum secara umum dia, ya kan? Nah, oleh karenanya nanti Anda perlu juga membaca buku itu ya terkait dengan bagaimana cara mengekspos berita-berita yang bisa dikonsumsi oleh publik. Kenapa? Karena kalau Anda tidak patuhi itu, maka Anda bisa kena undang-undang ITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik. Bisa hukum pidana, bisa. Apalagi membawa nama atau menghancurkan nama baik orang lain. Makanya Anda dalam men-share informasi-informasi itu ada beberapa hal yang harus Anda hindari. Nah, kalau Anda yang sering ikuti webinar-webinar saya sama Pak Hadi, mungkin sering dengar lah itu ya kan. Kalau enggak, oh pandai semua. Senyum-senyum berarti udah pandai, ya kan? Ciri-ciri orang pintar, senyum-senyum berarti udah tahu. Jangan senyum terus, nanti kayak di jalanan. Oh ya Bu, mending kami kayak orang jalanan. Kenapa? Karena dia nggak pernah sakit, walaupun makanya tak teratur, tidurnya di amperan, nggak pernah mandi-mandi, nggak apa-apa daripada kita mandi tapi sakit, ya kan? Nah, jadi senyum-senyum pula lah kalian, ya kan? Ya, nggak saya bercanda. Nah, yang jelas adalah hindari memposting materi-materi yang berbau sara. Sara itu artinya agama, bukan si Sarah. Kebetulan di sini nggak ada si Sarah, ya. Berbau agama, kemudian hindari hal-hal postingan-postingan yang belum tentu kejelasannya. Ya, enggak boleh. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya. Ya, orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepadamu, maka hendaklah engkamu cari kebenarannya. Check and
Reject. Nanti kalau Anda menikah pun, kalau ada mantan Anda menyampaikan kepada suami Anda, misalnya cewek ya kan, kami tadi makan bakso berdua begini. Nah, ini kan bisa saja alasan-alasannya supaya broken home, supaya kembali lagi ke mantannya. Makanya dicari informasinya. Apa kebenarannya? Iya deh, adik tadi dari jam sekian di mana? Macam-macam lah caranya. Atau kalau itu misalnya kafe tempat minum yang punya CCTV bisa dicek. Itulah metode-metode mencari kebenaran itu. Jadi kalau kita sebagai salah satu mahasiswa yang memiliki agent of change atau agen perubahan, sebagai agen perubahan dalam masyarakat dalam pola pikir harus melakukan check and recheck ya. Itu dia. Jadi komunikasi massa itu enak, banyak. Tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah, banyak ya materinya saya agak bagus itu materinya banyak. Tinggal lagi ya kalau ditanya ya harus bisa lah memaparkan, jangan nulis saja ya kan? Karena tulis apa yang disampaikan, sampaikan apa yang ditulis. Begitu. Ya, itulah yang kita bahas terkait dengan komunikasi massa ya. Nanti satu saat ya memang di awal-awal berdirinya atau maraknya komunikasi ini ya memang dianggap orang sebagai sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena perasaannya tak mungkin, tapi ternyata mungkin gitu ya. Sama seperti pengertian komunikasi digital ya. Atau digital itu kan artinya berasal dari bahasa Yunani yang artinya jemari. Jadi dunia ini sekarang ini berada pada genggaman jemari kita ini. Begitu klik sampailah dia. Kalau dulu enggak, mulutmu adalah harimaumu. Mulut ini adalah muncung perbada, namanya orang Batak muncung perbada, ya kan? Ada si tukang gosip dan lain-lain. Oke, saya pikir sampai situ saja. Ya, bahasan kita terkait dengan komunikasi massa. Ya, stop.